Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau menyelami sesuatu yang kayaknya sering kita anggap remeh, tapi ternyata punya kekuatan luar biasa. Kekuatan apa tuh? Kekuatan kata-kata yang kita gunakan sehari-hari, terutama buat memahami pengalaman emosional kita. Mungkin Anda sering dengar ya nasihat klise soal ini, tapi pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak dan mikir, gimana persisnya bahasa itu ngebentuk cara kita merasa? Cara kita ya memahami dunia di dalam diri kita ini. Nah, buat ngebahas ini lebih dalam, kita bakal fokus ke satu sumber keren nih. Bab 12 dari buku Why Has Nobody Told Me This Before? Penulisnya Dr. Julie Smith, seorang psikolog klinis. Bukunya ini praktis banget loh. Judul babnya juga langsung to the point, bagaimana memanfaatkan kekuatan kata-kata Anda. Oke? Jadi misi kita bareng-bareng di sini adalah membedah inti dari bab 12 ini khusus buat Anda. Kita nggak cuma bakal lihat kenapa milih kata itu penting, apalagi pas lagi ngerasa emosi yang rumit ya, tapi juga gimana Anda bisa mulai secara aktif ngebangun, istilahnya, kosakata emosional yang lebih kaya. Siap. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Jadi, Dr. Smith itu memulai bab ini dengan ide dasar yang sebenarnya dalam banget. Bahasa itu, katanya, jauh lebih dari sekedar alat buat ngobrol. Ini tuh kayak fondasi cara kita memahami dunia. Dunia luar, iya, tapi juga dunia internal kita, perasaan kita. Betul, kata-kata itu kan yang bantu kita ngasih label ya ke sensasi fisik, ke perasaan. Jadi kita bisa mengkategorikan pengalaman. Jadi bisa belajar dari masa lalu, gitu. Iya, belajar dari masa lalu, terus berbagi pengetahuan yang kompleks ke orang lain, bahkan ya merencanakan masa depan kita. Bayangin aja kalau kita nggak punya bahasa yang cukup buat ngedeskripsiin perasaan. Kayak berlayar tapi nggak ada kompas di lautan perasaan kita sendiri. Bingung kan? Nah, yang menarik di sini tuh gimana seringnya kita, ya tanpa sadar gitu, malah menyederhanakan pengalaman emosional kita. Padahal kan kompleks ya, kaya banget. Kita sederhanain jadi label-label yang terlalu umum dan terus terang agak kabur maknanya. Dr. Smith ini menyoroti ini banget. Contohnya gimana tuh? Ambil contoh kata bahagia. Kata yang enak didengar ya. Tapi coba deh pikirin, pas Anda bilang bahagia, apa sebenarnya yang Anda rasain? Apakah itu rasa girang yang meluap-luap pas dapat kabar baik? Atau, ketenangan yang damai pas lagi nikmatin momen hening? Atau mungkin inspirasi pas nemu ide baru, atau sekedar energi positif aja gitu ya. Nah, itu dia. Semuanya bisa kita sebut bahagia, tapi kan rasanya di dalam diri beda-beda banget ya. Hal yang mirip, dan ini mungkin lebih problematis, terjadi pada istilah kayak stres atau depresi. Kalau ada orang bilang dia stres, artinya apa coba? Bisa jadi tekanan deadline, bisa jadi khawatir soal uang, konflik sama orang, atau beban kerjaan numpuk. Banyak banget kemungkinannya. Iya juga ya, sama kayak depresi dong. Persis. Dalam praktik klinis, label depresi itu bisa mencakup pengalaman yang luas banget. Mulai dari sedih yang mendalam, rasa hampa, kosong, ada juga yang malah jadi gelisah, nggak bisa diem, atau sebaliknya, jadi mati rasa emosional, nggak bisa ngerasain apa-apa. Wah, luas banget ya spektrumnya. Banget. Nah, ketidakjelasan ini bukan cuma masalah main kata-kata loh. Kenapa ini penting buat Anda? Ya karena kalau Anda nggak bisa deskripsiin dengan cukup akurat apa yang terjadi di dalam diri, gimana Anda bisa benar-benar paham? Gimana bisa cari solusi yang pas? Atau bahkan gimana ngomonginnya ke orang lain? Ke pasangan, teman, atau terapis misalnya. Jadi kayak mau benerin mobil tapi nggak tahu nama onderdilnya ya. Cuma bilang, itu tuh yang bunyinya aneh, susah ya. Iya, analogi yang pas itu. Susah banget pastinya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, sangat menarik dari penjelasan Dr. Smith. Kita masuk ke konsep kunci, namanya granularitas emosional. Kedengarannya agak teknis ya, tapi intinya sebenarnya sederhana kok. Ini tuh kemampuan Anda buat membedakan dan ngasih label ke emosi Anda, tapi ngasih labelnya dengan tingkat kekhususan dan nuansa yang tinggi. Jadi nggak cuma senang atau sedih doang. Maksudnya bisa bedain gitu ya, antara gembira, bangga, bersyukur, atau terhibur. Iya. Itu buat yang positif, atau buat yang negatif, bedain antara kecewa, frustrasi, cemas, kesal, bersalah. Kan beda-beda tuh rasanya.
Dan ternyata nih, kemampuan ini bukan cuma soal biar kedengeran puitis pas cerita perasaan, ada dampak nyatanya. Penelitian ilmiah itu secara konsisten nunjukin hubungan yang kuat banget malah, antara tingkat granularitas emosional seseorang, terutama buat emosi negatif ya, dengan kesehatan mental yang lebih baik secara keseluruhan. Ada, Dr. Smith ngutip studi dari Starr dan rekan-rekannya tahun 2020. Mereka nemuin kalau orang-orang yang punya kosakata lebih kaya buat deskripsiin emosi negatif, artinya mereka bisa bedain tuh nuansa-nuansa perasaan gak nyaman. Mereka cenderung ngalamin tingkat depresi yang lebih rendah setelah ngelewatin kejadian hidup yang stres berat. Menarik. Jadi bukan berarti mereka nggak ngerasa sakit ya? Bukan itu. Mereka tetap ngerasain sakit atau sulitnya. Tapi kemampuan ngasih nama yang spesifik ke perasaan itu kayaknya ngasih mereka semacam peta internal yang lebih detail. Jadi peta itu bantu mereka navigasi medan emosional yang sulit jadi lebih baik, gitu. Terus ada lagi temuan yang nguatin ini. Dari penelitian Kashdan dan timnya tahun 2015, ini juga disinggung Dr. Smith. Hasilnya benar-benar bikin melek mata deh. Gimana tuh hasilnya? Kemampuan bedain perasaan negatif secara spesifik itu ternyata berhubungan sama banyak hasil positif. Orang jadi lebih fleksibel nanggapin masalah. Terus kurang cenderung pakai cara ngatasin stres yang nggak sehat, kayak minum alkohol berlebihan gitu. Oke. Juga kurang reaktif secara emosional pas ngadepin penolakan sosial. Dan secara umum punya insiden gangguan kecemasan dan depresi yang lebih sedikit. Wow. Jadi ini benar-benar ngubah cara pandang kita ya. Ngembangin kosakata emosional tuh bukan cuma latihan bahasa, tapi kayaknya jadi faktor pelindung nyata buat ketahanan mental Anda. Iya, betul. Kalau kita coba sambungin ini ke gambaran yang lebih besar ya, kenapa sih kemampuan bedain dan namain emosi ini dampaknya bisa segede itu? Nah, di sini kita bisa lihat karya peneliti top di bidang emosi kayak Lisa Feldman Barrett. Pandangannya tuh sejalan sama yang dijelasin Dr. Smith. Di karyanya, kayak di buku How Emotions Are Made, Barrett itu jelasin kalau otak kita itu sebenarnya nggak cuma nerima emosi secara pasif. Terus gimana dong? Sebaliknya, otak kita itu secara aktif membangun pengalaman emosional kita. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan sensasi fisik internal, konteks di luar, sama pengalaman masa lalu. Dan kata-kata, label emosi yang kita punya itu adalah salah satu alat utama yang dipakai otak buat proses konstruksi dan kategorisasi ini. Coba bayangin otak Anda itu kayak ilmuwan yang lagi terus-terusan coba memahami data yang masuk, sensasi dari tubuh, apa yang terjadi di sekitar. Nah, kata-kata emosi itu fungsinya kayak konsep atau hipotesis yang bantu otak ngasih makna ke data tadi. Oke. Kalau Anda cuma punya label kasar kayak nggak seneng buat semua hal, dari macet sampai berantem hebat, ya otak Anda kerjanya kayak pakai alat tumpul. Tapi kalau Anda bisa bedain, oh, ini bukan sekedar nggak seneng. Ini tuh rasa frustrasi karena kejebak macet. Beda sama rasa sakit hati karena omongan tadi. Nah, otak Anda jadi dapat pegangan konseptual yang lebih bagus gitu loh buat pengalaman itu. Jadi lebih jelas gitu ya? Betul. Proses ngasih nama yang lebih akurat ini bantu otak memprediksi lebih baik, ngatur sumber daya lebih efisien, dan akhirnya ngatur respons emosional lebih efektif. Wah, jadi ini kayak ngasih label file yang lebih spesifik gitu ya, di folder perasaan di otak kita. Terus, yang bantu itu proses pelabelannya sendiri atau karena setelah dilabelin kita jadi lebih tahu cara ngatasinnya? Dua-duanya saling terkait sih. Proses ngasih label yang spesifik itu sendiri bantu otak memproses sensasi yang tadinya mungkin terasa kacau dan ngancam. Jadi sesuatu yang lebih dikenal dan dipahami. Itu aja udah bisa nurunin tingkat alarm internal kita. Ah, masuk akal. Dan ya, pemahaman yang lebih jelas ini terus ngebuka jalan buat ngatur emosi secara lebih sadar dan bertujuan. Kalau Anda tahu Anda lagi ngerasa kecewa karena harapan nggak sesuai, strategi Anda mungkin beda kan dibanding kalau Anda tahu lagi ngerasa cemas karena nggak pasti soal masa depan. Iya, benar juga. Anda jadi nggak lagi ngadepin kabut emosi negatif yang nggak jelas dan nakutin, tapi lebih ke entitas-entitas emosional yang lebih jelas, yang rasanya lebih mungkin buat dikelola. Hasil akhirnya, ya, secara keseluruhan, ini ngurangin beban stres di badan dan pikiran Anda. Sekali lagi ya, ini bukan sihir buat ngilangin perasaan sulit. Tapi ini alat navigasi yang jauh lebih canggih yang bisa Anda kembangin sendiri. Nah, ini kabar baiknya nih. Dr. Smith itu nekenin kalau granularitas emosional ini bukan bakat bawaan lahir, tapi keterampilan. Sesuatu yang bisa kita semua pelajari dan latih.
Di bab 12 ini, beliau ngasih beberapa langkah praktis yang bisa Anda mulai terapin buat ngebangun kosakata emosional Anda. Yang pertama dan paling dasar, jadilah spesifik. Ini tantangan buat ngelawan kebiasaan kita pakai kata-kata payung yang umum tadi. Bener banget. Jadi pas Anda ngerasain sesuatu, apalagi yang nggak nyaman ya, jangan berhenti di label pertama yang muncul di kepala. Kayak saya merasa buruk, atau hari ini rasanya aneh. Coba dorong diri Anda buat gali lebih dalam. Buruk itu kayak gimana? Lebih ke arah lelah fisik mental, sedih karena kehilangan sesuatu, Atau kesel karena gangguan kecil, marah karena ngerasa diperlakuin gak adil, cemas soal sesuatu yang belum terjadi. persis. Dan Dr. Smith nyaranin buat benar-benar perhatiin sensasi fisik yang nyertainnya. Di mana Anda ngerasainnya di tubuh? Apa dada rasanya sesek, perut melilit, rahang jadi keras, bahu tegang, kepala pusing? Nyatet detail-detail ini bisa ngasih petunjuk penting soal nuansa emosi yang lagi Anda alamin. Ini kayak jadi detektif buat perasaan kita sendiri ya, ngumpulin petunjuk dari badan dan pikiran. Tepat sekali. Jadi pengamat yang cermat dan tanpa ngejudge gitu ya terhadap lanskap internal Anda. Itu langkah pertama yang penting banget. Oke, tips kedua dari Dr. Smith. Gunakan label ganda atau bahkan lebih. Kadang-kadang kan satu kata aja rasanya ndak cukup ya buat nangkep kompleksnya apa yang kita rasain. Betul sekali. Emosi itu jarang datang sendirian, murni gitu. Seringnya campur aduk. Contohnya kayak gimana tuh? Mungkin Anda ngerasa gugup sekaligus semangat gitu sebelum wawancara kerja penting. Ada rasa antisipasi positif, tapi juga ada takut dinilai. Atau bisa juga Anda ngerasa sedih, tapi juga lega setelah bikin keputusan sulit yang ngakhirin sesuatu yang nyakitin. Oh iya ya. Nah, mengakui dan ngasih nama ke komponen-komponen yang beda dari campuran emosi ini justru bikin pemahaman Anda lebih akurat dan utuh. Jadi jangan ngerasa harus milih satu label aja kalau pengalaman Anda rasanya berlapis. Ngomong, saya merasa campur aduk, ada sedikit sedih, tapi juga ada harapan. Itu jauh lebih informatif daripada cuma bilang, saya nggak tahu rasanya. Ini menarik, jadi nggak usah takut ngakuin kalau emang rasanya kompleks. Nah, ini mungkin bawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ada nggak sih label emosi yang benar atau salah? Gimana kalau saya nggak yakin kata apa yang paling pas? Nah, ini pertanyaan bagus banget dan Dr. Smith juga ngebahas ini. Kuncinya di sini itu fleksibilitas. Dan tujuannya apa? Nggak ada kamus emosi universal yang baku dan ngikat semua orang. Tujuannya itu bukan buat dapat label yang benar secara absolut. Terus tujuannya apa dong? Tujuannya itu nemuin deskripsi yang rasanya akrab, bermakna, dan berguna buat Anda dalam memahami pengalaman Anda. Dan kalau perlu ya buat ngomonginnya ke orang lain yang Anda percaya. Yang penting itu proses eksplorasi dan nemuin kata yang paling dekat sama pengalaman unik Anda saat itu. Bahkan nih, Dr. Smith ngedorong cipta buat kreatif kalau perlu. Kalau Anda ngerasa nggak ada kata dalam bahasa Indonesia yang benar-benar nangkep nuansa perasaan Anda, jangan ragu buat bikin istilah Anda sendiri. Wah, bikin kata sendiri. Iya, atau minjem kata dari bahasa lain. Banyak loh budaya lain punya kata-kata unik buat pengalaman emosional tertentu yang nggak ada padanan langsungnya. Contohnya, kata gezellig dari Belanda, itu buat suasana nyaman dan akrab bareng orang tersayang. Atau Schadenfreude dari Jerman, buat rasa seneng lihat orang lain sial. Haha. Haha, iya tahu itu. Intinya, pakai bahasa sebagai alat yang hidup dan fleksibel buat ngebantu pemahaman diri Anda, bukan malah Anda yang dikunci sama bahasa. Saya suka ide itu. Jadi bebas ya, nggak harus nemu kata yang sempurna. Cara lain yang sering direkomendasiin dan juga ditekenin Dr. Smith, itu nulis jurnal. Gimana ini bisa bantu secara spesifik? Nulis jurnal itu kayak laboratorium pribadi yang efektif banget buat ngelatih granularitas emosional. Pas Anda nyediain waktu buat nulis tentang pengalaman Anda, terutama yang bikin emosi naik turun ya, Anda tuh ngasih diri Anda ruang buat bener-bener ngeksplorasi perasaan itu. Jadi nggak cuma nulis, saya marah hari ini gitu aja. Jangan. Coba deskripsiin situasinya, apa yang terjadi sebelum, selama, sesudah, terus selami perasaannya. Saya ngerasain panas di muka sama dada, tangan saya ngepal sendiri, ada dorongan kuat buat teriak. Semakin detail Anda bisa gambarin sensasi fisik, pikiran yang muncul, dorongan buat ngelakuin sesuatu, semakin dalam pemahaman Anda tentang nuansa kemarahan spesifik yang Anda rasain waktu itu. Ini latihan refleksi yang kuat banget. Jadi jurnal bukan cuma tempat curhat ya, tapi juga alat latihan aktif buat mempertajam lensa emosional kita. Persis.
Dan ini nyambung ke alat bantu lain yang disebutin Dr. Smith. Gunakan alat bantu kayak feeling wheel atau roda perasaan. Mungkin Anda pernah lihat. Ini alat visual yang dibikin sama Gloria Wilcox tahun 82-an, sering dipakai di terapi atau pengembangan diri. Gimana cara kerjanya roda perasaan ini? Bisa dijelasin sedikit? Biasanya sih, roda ini punya beberapa emosi inti atau dasar di tengahnya. Kayak marah, sedih, takut, senang, kaget, jijik, ya tergantung versinya ya. Terus, kayak cabang pohon gitu, setiap emosi inti ini bakal nyabang ke lapisan luar, yang isinya kata-kata emosi yang lebih spesifik dan bernuansa. Oh, gitu. Misalnya nih, dari takut bisa nyabang jadi cemas, gugup, khawatir, waspada, ngeri. Dari senang bisa ke bangga, optimis, penyemangat, bersyukur, damai. Jadi kalau Anda ngerasa pokoknya nggak enak, tapi susah nemu kata yang pas, ngelihat roda ini bisa ngasih beberapa pilihan buat dipertimbangin. Wah, bisa jadi titik awal yang bagus ya buat nambah kosakata. Betul, terutama kalau lagi ngerasa buntu gitu. Gampang kok nyarinya di internet. Bisa Anda simpen buat referensi pribadi. Itu tips yang praktis banget. Nah, dari tadi kan kita banyak bahas soal bedah emosi negatif ya. Tapi Dr. Smith juga nekenin sesuatu yang penting, jangan lupain emosi positif. Beliau nyaranin kita juga aktif ngelatih penamaan dan deskripsiin pengalaman positif. Kenapa ini sama pentingnya? Ini poin krusial banget buat kesejahteraan jangka panjang. Ada beberapa alasan kenapa ngelatih granularitas emosional positif itu penting. Pertama, ya sama kayak emosi negatif, emosi positif juga punya banyak rasa dan warna. Senang itu bisa berarti rasa syukur yang tenang pas lihat alam. Iya, atau rasa terhubung yang hangat pas sama orang tersayang, rasa terhibur pas ketawa bareng temen, atau rasa kagum pas lihat sesuatu yang luar biasa. Mampu ngenalin dan namain nuansa-nuansa ini, udah bikin pengalaman positif itu sendiri jadi lebih kaya rasanya. Kedua, nah ini nyambung ke otak kita, neuroplastisitas. Tiap kali Anda secara sadar ngidentifikasi, ngasih label, terus mungkin nulisin atau nyeritain pengalaman emosi positif, Anda tuh secara harfiah lagi ngelatih jalur saraf di otak Anda yang nyambung ke pengalaman itu. Oh, jadi kayak ngelatih otot ya? Betul, semakin sering Anda sengaja manggil lagi dan merhatiin perasaan, pikiran, ingatan positif, dan ngasih nama spesifik, semakin gampang buat otak Anda ngakses jalur-jalur positif itu lagi di masa depan. Ini kayak ngelatih otot mental buat kebahagiaan, ketahanan, optimisme. Anda jadi ngebangun semacam perpustakaan internal pengalaman baik yang lebih kaya dan lebih gampang diakses. Ini bisa jadi sumber kekuatan pas Anda lagi ngadepin masa sulit. Jadi ini bukan cuma soal nikmatin momen, tapi juga bangun fondasi emosional yang lebih kuat. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Jelas banget ya dari pembahasan bab 12 buku Dr. Smith ini, bahasa yang kita pakai sehari-hari, pilihan kata kita buat deskripsiin dunia internal kita, itu bukan sekedar hiasan, bukan formalitas. Bahasa itu punya kekuatan nyata buat ngebentuk gimana kita merasakan dunia, gimana kita merespons tantangan emosional, dan gimana kita memahami diri kita sendiri. Iya betul. Membangun kosakata emosional yang lebih kaya, lebih spesifik, lebih bernuansa. Ini tuh bukan cuma latihan intelektual yang seru buat dibahas aja. Ini adalah alat praktis, sebuah keterampilan yang bisa Anda asah secara sadar. Dan dampaknya bisa ke regulasi emosi yang lebih baik, pemahaman diri lebih dalam, komunikasi sama orang lain lebih efektif. Dan pada akhirnya, ya, ngebangun ketahanan mental yang lebih kokoh buat ngadepin naik turunnya hidup yang pasti ada. Nah, sebagai penutup nih ya, pas Anda mulai coba terapin beberapa tips tadi, jadi lebih spesifik, pakai label ganda, mungkin mulai nulis jurnal atau lihat roda perasaan itu, coba deh renungin pemikiran ini lebih jauh. Gimana kalau kemampuan baru Anda dalam bedain dan namain emosi secara lebih presisi ini nggak cuma ngubah pengalaman internal Anda aja? Maksudnya? Gimana kalau, ya pelan-pelan tapi pasti, hal itu juga mulai ngubah cara Anda berinteraksi dan terhubung sama orang-orang di sekitar Anda? Bayangin deh percakapan Anda, entah soal yang seneng atau yang sulit, pas Anda bisa ngungkapin nuansa perasaan Anda dengan jujur dan jelas, lebih jelas dari sebelumnya. Mungkinkah ini ngebuka pintu ke tingkat pemahaman, empati, dan kedekatan yang baru dalam hubungan Anda yang paling penting? Sesuatu buat Anda pikirkan dan mungkin eksplorasi lebih lanjut dalam perjalanan Anda ke depan.